hampir di 10 bulannya kita mendengarkan tema besar ini, yaitu tentang kasih karunia. Tema yang diberikan kepada saya malam hari ini bisa ditampilkan? Ya, forgiven. Ada yang tahu artinya? Coba katakan apa? Pengampunan yang betul. Nah, namun judul yang saya ambil di sini yaitu diampuni untuk hidup baru. Terkadang sudah terkasih, kita sudah tahu bagaimana pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita sudah banyak mendengar sekali bagaimana cinta kasih Tuhan, bagaimana pengorbanan Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi apa langkah yang kita ambil setelah itu? Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan pengampunan, ketika kita sudah lahir baru, ketika kita sudah dibaptis, ketika kita sudah hidup bersama-sama dengan Kristus? Apa langkah-langkah yang kita ambil? Apa tindakan yang kita ambil? Malam hari ini kita akan belajar dengan satu tema, yaitu forgiven, yang terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab buka Alkitabnya. Ya. Oke, sama-sama kita baca dengan suara yang keras dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9 ya. Dalam hitungan yang ketiga, diberkatilah orang-orang yang mendengarkan bahkan melakukan firman Tuhan. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Saya memulai dengan satu pertanyaan, saudara terkasih. Siapa di sini yang pernah berbuat salah? Coba katakan. Iya. Saya kita percaya kita semua pernah berbuat salah. Apakah itu kita memaki orang? Apakah kita itu mencaci orang? Kita pernah marah, pernah bohong, iri, dengki, dan segala sesuatunya. Bahkan firman Tuhan katakan setiap orang telah berbuat dosa. Ya, dosa ada dosa lahiriah, ada dosa perbuatannya. Dosa lahiriah yaitu kita dilahirkan dengan keadaan yang berdosa karena bapak nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, itu telah jatuh dalam dosa. Nah, semua kita pernah melakukan dosa, semua kita pernah berbuat salah, pernah jatuh ke dalam dosa. Kita mungkin merasa aku tidak layak dalam perjalanan kita, mungkin kita merasa aku telah gagal mempertahankan imanku. Nah, seringkali kita merasa, setelah kita merasa berdosa, kita merasa malu. Tuhan, aku malu untuk datang kepadamu. Tuhan, aku gak layak datang ke hadapanmu. Tuhan, aku gak layak melayanimu. Tuhan, aku gak layak ada di tempatmu, di baikmu. Seringkali rasa-rasa seperti ini yang menghantui kita dalam terkasih. Tetapi malam hari ini kita mau belajar bagaimana sebenarnya orang-orang yang telah melakukan dosa atau orang-orang yang berbuat dosa, bagaimana sikapnya di hadapan Allah. Apakah memang benar dia tidak layak? Apakah benar dia tidak lagi diterima oleh Tuhan? Firman Tuhan tadi katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa ialah maut. Malam hari ini tidak panjang saya ngomong firman Tuhan karena berhubung kita juga ada latihan pujian setelah ini dan ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, kita akan melihat saya membagi ke dalam 4 poin malam hari ini. Bagaimana apa yang dikatakan dalam ayat ini, ayat ke-9, bagaimana seseorang yang diampuni dan hidup baru dalam Tuhan. Langsung saja dengan terkasih,
bisa kita catat. Yang pertama, langkah awal yaitu saya catatkan di sini pengakuan. Sama-sama katakan pengakuan. Nah, pengakuan ya. Saya bacakan kembali ayat yang ke-9 tadi. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita. Langkah pertama yang kita ambil untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan yaitu pengakuan. Kata mengaku di sini bukan sekedar berkata ya Tuhan aku berdosa, ya Tuhan aku berdosa, tetapi berarti datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa pembenaran diri. Nah, seringkali kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dosa kita. Tuhan, aku mengaku dosaku seperti ini, aku telah berbuat ini, telah berbuat itu. Tetapi di belakang kita, ataupun kita memiliki tidak sepenuhnya hati kita untuk mengaku kepada Tuhan. Nah, kadang kita merasa tidak perlu mengaku karena berpikir dosa kita tidak seberapa besar. Teman-teman yang terkasih, Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana engkau melakukan dosa kecil, dosa besar. Semuanya sama di mata Tuhan. Tetapi yang Alkitab tekankan bahwa sekecil apapun dosamu, sekecil apapun pelanggaranmu, itu dapat memisahkan engkau dari kekudusan Tuhan. Teman-teman yang terkasih, Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna sebelum kedatangannya. Saya tanyakan tadi di awal, siapa di sini yang tidak pernah berbuat salah, atau siapa di sini yang pernah berbuat salah? Semua mata. Ya, sampai kamu tidak terus berbuat salah, ya. Nanti Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi sempurna sebelum Tuhan datang kedua kali. Dia hanya menuntut kita untuk jujur. Ini yang Tuhan mau, teman-teman terkasih. Kita datang untuk jujur, kita mengaku dosa kepada Tuhan. Satu ilustrasi, bayangkan kita punya luka, contohnya luka di tangan ya. Ya, kita berusaha menutupinya dengan cara apapun sampai berlama-lama sehingga terjadi infeksi. Nah, begitu kamu, tetapi begitu kita membukanya dan membersihkannya, luka itu cepat sembuh. Karena apa? Karena dia menerima oksigen, dia menerima udara dari luar. Demikian halnya dengan pengakuan kita. Ketika kita berusaha menutupi setiap dosa-dosa kita, ketika kita berusaha menutupi setiap pelanggaran kita, yang ada apa? Yang ada hal yang terjadi, kita merasa gelisah, kita merasa takut, cemas, khawatir, tidak layak. Tetapi ketika kita mengaku kepada Tuhan, ketika kita jujur di hadapan Tuhan, maka apa? Akan terjadi pemulihan atas setiap kita. Amin. Akan terjadi, Tuhan akan menyembuhkan setiap luka-luka kita. Tuhan akan menebus setiap dosa-dosa kita. Namun tidak berhenti di situ saja, terkasih. Tadi poin yang pertama mengaku dosa, yang kedua saya tuliskan di sini, Allah setia dan adil. Tetap di ayat yang ke-9 tadi, maka Ia adalah setia dan adil. Ia di sini Allah. Maka Allah adalah setia dan adil. Nah, ini menjadi bagian yang luar biasa. Bagaimana dikatakan Allah setia? Artinya apa? Dia tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Allah tidak pernah berubah. Bahkan dikatakan Dia adalah Allah yang adil. Dia tidak pernah mengampuni dengan sembarangan. Mungkin kita sering berpikir, saudara terkasih, apakah Tuhan masih mau mengampuni aku setelah aku jatuh dalam dosa, lagi jatuh lagi? Apakah masih ada pengampunan kepada aku? Terkadang seperti itu ya. Kita
dosa yang satu, kita minta pengampunan dari Tuhan, kita jatuh lagi. Kita minta pengampunan, kita jatuh lagi. Jatuh dalam lubang yang sama, lagi dan lagi. Jawabannya apa? Ya, Tuhan masih mau mengampuni kita. Jangan berpikir kita aku sudah mempunyai dosa ini, dosa itu, dosa yang sama. Tuhan sudah mau kepadaku, tidak. Tapi Tuhan berkata, ya, aku mau mengampuni engkau. Karena pengampunan kita bukan berdasarkan seberapa baik kita, tetapi seberapa setia Allah itu. Mengerti yang saya sudah terkasih? Bagaimana tadi karakter Allah ada dua tadi ya? Yang pertama, Allah itu ada di depan, setia. Yang kedua, Allah itu adil. Dia setia kepada kita. Tetapi juga Allah adil. Dia tidak menghapuskan dosa kita begitu saja tanpa sadar. Nah, dosa kita sudah dibayar lunas di kayu salib, sudah terkasih. Yesus menanggung hukuman yang seharusnya kita yang menanggung hukuman itu, tetapi Yesus yang telah mati untuk kita. Itulah sebabnya Tuhan bisa tetap adil dan tetap mengampuni kita, karena darah Yesus sudah membayar semuanya. Satu ilustrasi, bayangkan kita punya utang yang banyak, kita punya utang yang besar. Contohnya pinjol ya. Ada sini pernah pakai pinjol? Ada? Iya. Kalau ada, betul ya. Nah, bayangkan kita punya utang yang besar, yang sangat besar dan tidak bisa kita bayar. Karena saking besar utang ini tidak bisa lagi kita bayar. Tetapi ada tiba-tiba seseorang yang datang yang mau melunasi utang ini, sehingga kita terbebas dari utang itu. Nah, sekarang kita bebas, kita bukan lagi orang yang dibelenggu, kita bukan lagi orang yang terikat, tetapi kita bebas karena ada seseorang yang sudah membayar utang itu. Begitulah Yesus. Dia sudah membayar utang dosa kita, saya dan saudara. Yang tadinya kita yang binasa, yang tadinya kita yang akan dihukum, tetapi bukan karena perbuatan kita, tetapi Tuhan sendirilah yang berinisiatif untuk melunasi utang-utang itu, melunasi kehidupan yang akan binasa itu. Kita tidak jadi binasa karena Tuhan sudah berkorban bagi kita. Amin. Kamu forgiven karena Dia telah menanggungnya di kayu salib. Kita diampuni, kita disucikan, kita dipulihkan karena Allah terlebih dahulu menanggungnya. Nah, itu yang ketiga, saudara terkasih. Dan yang kedua, yang ketiga, yaitu saya tuliskan di sini, diampuni dan disucikan, hidup baru dimulai. Diampuni dan disucikan, hidup baru dimulai. Masih yang 9, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan saudara terkasih, ada dua kata penting di sini yang Yohanes tuliskan pada saat itu, yaitu kata mengampuni dan menyucikan. Mengampuni artinya dosa kita dihapus, dosa kita sudah dihapus. Penyucian artinya hati kita diperbaharui. Nah, ini terkadang kita sampai di hanya yang poin pertama tadi, pengampunan, tetapi tidak adanya penyucian dalam hati kita. Bagaimana maksudnya, saudara terkasih? Nah, Tuhan tidak hanya menghapuskan masa lalu kita, tetapi juga memberikan kita hidup yang baru. Jangan berhenti sampai di hanya pengakuan, Tuhan, aku punya dosa ini, dosa itu, Tuhan, aku minta ampun, Tuhan, aku akui dosa di hadapanmu. Tetapi apa? Milikilah penyucian daripada Tuhan, milikilah hidup yang baru dalam Tuhan.
Saya katakan kepada teman-teman yang akan dibaptis, bagaimana sebenarnya baptisan ini adalah langkah awal dari pertobatan kita, dari kehidupan kekristenan kita. Jadi setelah dibaptis, tidak serta-merta kita menjadi orang kudus, tidak serta-merta kita menjadi orang suci. Tidak, masih ada godaan, masih ada kedatian itu dalam hidup kita. Jadi lebih sulit hidup mengikuti daging daripada hidup di dalam roh. Artinya apa? Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita untuk dibaptis, kita ditenggelamkan, kita ditenggelamkan bersama-sama dengan Yesus, dan kemudian kita dibaptiskan menjadi hidup yang baru. Kita memiliki kehidupan yang baru, bukan hidup kita lagi, tetapi Allah yang hidup dalam kita. Itu lebih sulit. Bagaimana kita menahan diri, bagaimana kita tidak mengikuti keinginan-keinginan daging, bagaimana kita menuruti setiap firman yang sudah Tuhan firmankan di setiap Alkitab kita. Lebih sulit, tetapi apa? Firman Tuhan mengajar kita malam hari ini, bagaimana ketika kita sudah diampuni, jangan berhenti sampai di situ, tetapi milikilah hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Satu ilustrasi, ketika sebuah kain putih, kain yang berwarna putih terkena noda, terkena tinta, ya, bagaimana ketika kita menyucinya dan kemudian kain sudah bersih dan tidak sengaja kita mengotorinya lagi, tidak sengaja kain ini terkena noda lagi. Nah, begitu juga dengan hidup kita, saudara kasih. Setelah kita hidup dengan kehidupan yang baru, terkadang masih banyak godaan, masih banyak tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan kembali ke kotoran yang sama, jangan kembali ke kehidupan yang lama. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya yang lama biarkan berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita hidup bukan untuk membalas dosa dengan usaha, tetapi kita hidup untuk bersyukur lewat ketaatan. Terkadang saya merenung bagaimana sebenarnya perjalanan Kristen kita itu bukan ditentukan saat kita pertama kali menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan, pertama kali kita dibaptis, tetapi bagaimana kita belajar taat. Sama seperti tentara mungkin ya, yang dia menjalani masa studinya selama 5 tahun, 7 tahun, bagaimana dia taat. Mungkin ada kerikil-kerikil yang dihadapi, dia dihadapkan dengan percobaan fisik, kesehatan mental, tetapi bagaimana dia taat, bagaimana dia disiplin, dimuridkan. Nah, itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita, yaitu bagaimana kita untuk taat, kita untuk setia, tidak keluar daripada firman yang sudah Tuhan perintahkan bagi kita. Nah, kemudian yang terakhir dan keempat, setelah kita memiliki hidup yang taat, kita diampuni dan disucikan, kita hidup baru. Yang keempat, hidup sebagai anak yang sudah diampuni. Nah, bagaimana respon kita sebagai orang yang sudah diampuni? Yang pertama, kita bersyukur. Yang kedua, bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menyesal tapi berubah arah. Yang ketiga, memberi pengampunan kepada orang lain, karena kita sudah diampuni, kita pun dipanggil untuk mengampuni. Nah, ini yang sudah terkadang sudah kasih. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita, pernah mengoyakkan hati kita, melukai hati kita. Ingatlah akan firman Tuhan ini. Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni setiap kita.
Tuhan sudah terlebih dahulu menyucikan setiap kita. Bagaimana kita tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain? Bagaimana kita tidak bisa mengampuni orang lain? Jangankan orang lain, mungkin ada keluarga kita yang mungkin membuat hati kita terluka. Ya. Tuhan katakan, ampuni sama seperti aku mengampuni engkau. Ampuni orang-orang yang berbuat salah kepadamu. Hidup jadi terang. Jangan lagi bersembunyi dalam dosa, tetapi jujur di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau, saudara kasih, di dalam masa-masa muda kita, di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan, bagaimana hidup kita untuk menjadi terang, bagaimana hidup kita untuk menjadi berkat, menjadi panutan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita koreksi, bagaimana kita sudah menjadi berkat tidak kepada orang-orang yang di sekitar kita. Nah ini teman-teman terkasih, yaitu ayat ini bukan hanya sebagai ayat hafalan atau tema sentral bagi kita malam hari ini, tetapi ini adalah janji hidup. Bagaimana kita mengaku dosa sehingga Allah yang setia dan adil itu sanggup untuk mengampuni segala dosa kita, menyucikan segala dosa kita. Salib bukan tanda kegagalan, tetapi bukti pengampunan itu nyata. Amin. Salib bukan tanda kekalahan, tetapi bukti bahwa pengampunan itu nyata. Saya sampaikan di ibadah tengah minggu, bagaimana ada orang-orang yang mempunyai dosa, mempunyai rasa bersalah, sehingga dia sulit untuk datang ke hadirat Tuhan. Dia sulit untuk datang beribadah, dia sulit untuk melayani Tuhan. Kalau nggak salah di Ibrani pasal yang ke-10, ya, Ibrani pasal 10 ayat ke-19, coba kita baca. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21. Sudah ketemu, amin? Ya. Saya rindu kita membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Amin. Dikatakan di sini, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Jadi yang menjadi latar belakang ayat ini, bagaimana zaman dahulu dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel untuk datang beribadah kepada Allah, untuk mengaku dosa, yaitu melalui imam-imam. Hanya imam yang boleh masuk ke tempat, ke ruang Maha Kudus. Nah, dikatakan bagaimana? Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Artinya tabir di sini yaitu yang memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Ya, kalau Bapak Gembala sering menampilkan gambar tabernakel, kemah, ya, bagaimana ketika kita memiliki dosa, kita meminta ampun, harus melalui imam, karena imam yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Dan dikatakan tabir itu terbelah menjadi dua saat Yesus mati di kayu salib. Jadi tidak ada lagi yang memisahkan kita untuk datang ke hadirat Allah. Nah, ini saya sampaikan bagaimana saudara-saudara semua dengan penuh keberanian untuk masuk ke dalam hadirat Allah, dengan penuh keberanian
bahwa ketika kita mengaku dosa, ketika kita mengaku salah kepada Tuhan, Tuhan katakan Dia akan menyucikan kita, Dia akan mengampuni kita. Tetapi ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia dan adil. Saya sudah jelaskan tadi bagaimana Allah itu yang setia, Allah yang adil. Jadi tidak hanya kita meminta pengampunan, tetapi kita berjalan, kita hidup taat. Amin. Kita hidup menyerahkan diri karena bukan kita lagi, tetapi Tuhan yang hidup di dalam kita. Nah ini sudah terkasih. Jadi 4 poin ini, bila kita mengerti bagaimana sesungguhnya pengampunan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, itu tidak sia-sia ketika kita memiliki konsep yang benar ketika kita datang meminta pengampunan kepada Tuhan, yaitu kita mengaku sebab Allah adalah setia dan adil, kemudian kita disucikan, kita dikuduskan, diampuni, dan tidak berhenti sampai di situ, hidup sebagai anak-anak yang sudah diampuni. Amin. Hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Ada perbedaan antara orang-orang yang sudah diampuni dan orang-orang yang minta ampun, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Ada perbedaan, yaitu dia hidup taat, menyangkal diri, dan berusaha hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak lagi jatuh ke dalam dosa yang sama, tetapi ada perubahan. Ya, di baptisan saya sampaikan, dari yang hidup yang lama menjadi hidup yang baru, dari hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang menjalankan perintah Tuhan, hidup di luar dosa. Sekali lagi saudara terkasih, kehidupan dalam Tuhan itu proses. Kehidupan kekristenan itu proses. Tidak serta-merta ketika kita mengaku bertobat kita menjadi orang yang suci, orang yang kudus. Tetapi mari kita